Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Pengunci UIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Vera Agustina, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. NIM 233128713244. Saya mengajar di SMA swasta Setiabudi Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini, Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran rutin di kelas 10 MIPA dengan materi keanekaragaman hayati menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelas si Rizky ya. Oke Rizky, silakan membawakan doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ibu absen dulu ya Nak ya. Oke, dimulai dari Adila Ningsih, Aliska, Dian Dwi, Dina, Elviana Airin, Usmani Ajin, Udah. Untuk minggu ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Tahu nggak keanekaragaman hayati? Keanekaragaman. Jadi tujuan dari kita melakukan pembelajaran materi tentang keanekaragaman hayati agar kita tahu apa sih sebenarnya ciri-ciri dari keanekaragaman makhluk hidup. Ya kan, kita harus mengerti integritas dulu. Kemudian agar kita paham memahami apa sih sebenarnya keanekaragaman hayati. Kalau hidup itu dibagi menjadi berapa? Tiga. Ya apa aja? Rizky Ardana. Tiga apa aja Rizky Ardana? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Iya, nah beri tepuk tangan untuk Rizky Ardana. Sebelum kita melanjutkan pelajaran selanjutnya, Ibu beri tes dulu ya. Di tes, itu udah nanti Ibu kirim ya. Udah, soal dari pretestnya udah Ibu kirim, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Dikerjakan dimulai dari sekarang, silakan. Ibu lihat jawabannya ya, sudah bagus ya. Ada beberapa yang masih belum paham. Jadi di situ tadi di pertanyaan itu, mengapa
banyak sekali variasi pada mangga? Siapa yang bisa menjawabnya? Mengapa? Oh, senang deh ya akan menjawabnya. Silakan. Yaitu dikarenakan adanya perbedaan gen setiap tumbuhan, atau bisa juga karena pada saat melakukan persilangan gen mangga yang lain disatukan menjadi satu sehingga menimbulkan variasi. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk ini. Selanjutnya, ada pertanyaannya lagi. Apa yang membedakan ekosistem air dengan ekosistem darat? Siapa yang bisa menjawabnya lagi, Bu? Oh, si Dea. Ekosistem air yaitu ekosistem yang lingkungannya fisiknya berada di perairan, sedangkan ekosistem darat yaitu ekosistem yang lingkungan fisiknya berada di daratan. Iya, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk dia. Oke, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan video tentang keanekaragaman hayati. Ya, sebentar. Keanekaragaman hidup sering juga disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas berasal dari bahasa Inggris yaitu biodiversity yang merupakan singkatan dari biological diversity. Sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Variasi itu meliputi antara lain variasi bentuk, warna, jumlah, ukuran, habitat, dan kebiasaan. Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Adanya keanekaragaman pada tingkat gen menyebabkan terjadinya variasi individu dalam satu spesies, baik dalam hal bentuk, sifat, warna, ataupun hal lainnya. Sementara itu, keanekaragaman tingkat spesies akan menimbulkan keanekaragaman di tingkat takson yang lebih tinggi, misalnya di tingkat genus. Banyaknya variasi dan beraneka ragamnya spesies akan menyusun ekosistem yang berbeda pula. Nah, mari kita bahas keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem satu persatu. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa yang dimaksud dengan gen? Gen merupakan faktor pembawa dan pengendali sifat-sifat makhluk hidup yang terdapat di dalam kromosom. Kromosom itu sendiri terdapat di dalam inti sel. Pada dasarnya, gen-gen yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup mengandung perangkat yang sama, tetapi berbeda susunannya. Karena susunan gennya berbeda, setiap makhluk hidup memiliki sifat, fisiologi, anatomi, dan morfologi yang berbeda pula. Motif dan warna yang bermacam-macam. Hal itu juga menunjukkan adanya keanekaragaman pada tingkat gen. Motif dan bentuk cangkang terang atau keong merupakan sifat yang nampak dari luar atau fenotip. Selain faktor genetik atau genotip, bagaimana kacang merah, kacang kampri, dan kacang hijau. Selain itu, dapatkah kamu membedakan antara hewan kucing, harimau, singa, dan cheetah? Jika kamu dapat membedakannya, setidaknya kamu telah mengetahui keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Untuk mengetahui keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan dan hewan, kamu dapat mengamati ciri-ciri fisiknya, misalnya bentuk dan ukuran tubuh, warna, dan kebiasaan hidup. Contoh memiliki famili atau genus yang sama, namun memiliki spesies yang berbeda. Nah, coba kamu tulis di kolom komentar contoh dari keanekaragaman tingkat spesies yang lain. Oke, yang terakhir adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem.
Setiap spesies makhluk hidup memiliki tampilan atau ciri-ciri morfologi yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh gen yang dimiliki makhluk hidup tersebut dan lingkungan tempat hidupnya. Semua makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan di sekitar makhluk hidup tersusun atas komponen fisik dan komponen kimia. Oke, sudah. Oke, itu tadi ada video tentang keanekaragaman hayati. Ya kan? Udah diperhatikan? Sudah. Dari yang video kalian lihat, buat masalah apa? Ya, di sini ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning atau namanya PBL. Jadi dari video yang kita lihat tadi, ada nggak permasalahannya? Ada nggak kalian ingin tahu? Apa sih sebenarnya keanekaragaman? Ya kan? Kemudian keanekaragaman hayati dibagi menjadi berapa? Ya nanti ini kalian semua ibu bagi menjadi 4 kelompok, ya kan? Ibu bagi jadi 4 kelompok. Jadi bisa dibentuk kelompoknya sekarang nak? Ya ayo. Oke, udah dibagi kelompoknya. Udah rapi. Baik, saya akan membagikan lembar kerjanya ya nak ya. Ini diisi nak. Oke, udah. Itu udah ibu bagikan. Sudah ibu bagikan LKPD-nya. Jadi setiap kelompok untuk mengerjakan apa tugasnya di situ, ya kan? Bisa dibaca dulu materinya atau saya kirim materinya. Sudah saya kirim materinya di grup, jadi bisa dilihat. Misalkan kendala untuk menjawab dari pertanyaan selain tadi dari video yang saya tampilkan, ya nak ya. Bisa saya kasih waktu berapa menit? 15 menit ya. Saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Jadi nanti setiap kelompok untuk mempresentasikannya. Ya, bisa? Oke, bisa dikerjakan sekarang nak. Action. Oke, ada yang sulit anak ibu? Baik, coba ibu lihat sampai mana? Ini isi anak ya. Ada 2 ya. Jadi ada yang dari pengamatan video, kemudian ada yang dari tabelnya itu. Ya nak ya, diisi. Kalau ada kesulitan bilang. Mana udah selesai nak? Iya, ini diisi nak ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Namanya kerja kelompok nak, namanya kerja satu tim itu dikerjakan secara bersama-sama, dibagi. Ya nak ya. Apanya? Kalau nggak cukup di bawahnya juga boleh. Kelompok Indah udah selesai ya. Nah, dibuat yang kedua juga, ya yang diamati dari video yang udah kita buat, yang udah kita tonton tadi ya nak ya nak.
Oke, sambil dilihat juga ini ada PPT tentang keanekaragaman hayati ya. Kalian udah siap kan? Udah bisa kita presentasikan? Kendalanya mana? Sudah, ada kendalanya. Mana? Apa kendalanya? Coba sini. Oh, masalah ini tentang keanekaragaman hayatinya. Nah, ya. Jangan lihat LKPD-nya, Ibu. Udah selesai? Ya, sudah. Jadi udah bisa dipresentasikan yang masing-masing ya, Nak ya? Ya, Bu. Udah siap? Sudah. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Ya, silakan. Kelompok 1 untuk mempresentasikannya ke depan. Kemudian nanti dari kelompok lain boleh bertanya. Ya. Silakan Ismani, kelompok Ismani di mana? Maredo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ada di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan ada baiknya sebelum presentasi kami memperkenalkan diri dahulu. Saya benar saya Rani Rahmadana. Saya Ismaini. Saya Mario. Jelaskan perbedaan antara keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Dari video yang telah kami lihat, bagian yang sangat menarik adalah tentang keanekaragaman tingkat ekosistem. Karena merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang berdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Keragaman tingkat ini merupakan variasi yang terdapat dalam satu spesies, baik dalam satu populasi ataupun di antara banyak populasi, atau variasi gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Contohnya bunga mawar merah, rosa hidroida, bunga mawar putih, rosa Seridia lindi. Gen dominan, contohnya mengatur warna kulit sehingga kulit memiliki warna. Gen resesif, contohnya warna rambut cerah, iris mata berwarna biru, rambut tumbuh yang sedikit. Gen heterozigot, contohnya disimbolkan dua huruf yang terdiri satu huruf kapital dan satu huruf kecil. Contohnya A besar, A kecil, dan WW. Oke, kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, kelompok 3 ingin bertanya.
Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman ekonomi? Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman ekosistem? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Apakah jawabannya sudah puas? Ada lagi yang bertanya? Oke, sebelumnya beri tepuk tangan dulu. Saya Bapak Panca dari kelompok 4 ingin bertanya apa yang dimaksud dengan keanekaragaman gen. Ya, itu tadi dari kelompok 4 ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Rafa dari kelompok 4. Gen merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Apakah sudah pas? Oke, beri tepuk tangan untuk teman kalian yang menjawab. Oke. Baiklah, yang presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami belajar dulu ya, Kak, ya. Hasil sejak kelompok kami. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Dewi Cahani. Saya Dea. Saya Rizka. Nah, di sini saya akan membacakan tentang bagian video yang paling menarik menurut kelompok kami. Bagian video yang paling menarik bagi kelompok kami yaitu tentang keanekaragaman hayati. Adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri. Ada juga keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen merupakan keanekaragaman individu dalam satu jenis spesies makhluk hidup. Keanekaragaman jenis atau spesies menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup atau jenis. Dan ada pula keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terjadi dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Dan di sini saya akan membacakan tentang keanekaragaman beserta contohnya. Yang pertama ada keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen merupakan keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Contohnya yaitu kucing Angora dan kucing Persia. Yang kedua ada keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies merupakan individu yang mempunyai persamaan morfologis, anatomis, fisiologis, dan memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan dengan sesamanya sehingga menghasilkan keturunan yang subur atau fertil untuk melanjutkannya generasinya. Contohnya yaitu kucing kambing, kacang kaki, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, dan kacang panjang. Yang terakhir yaitu keanekaragaman ekosistem, merupakan sebagai hubungan interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya dan dengan makhluk hidup lingkungan. Contohnya seperti hutan, hutan konifer, terdapat hewan yang beruang, beragam, pohon, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, apakah ada yang bertanya? Ya, kelompok 1, silakan. Saya
saja dari kelompok 1 ingin bertanya, keanekaragaman gen itu seperti apa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu segala perbedaan yang ditemui pada makhluk hidup dalam satu. Apa sudah pas? Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, kelompok 3, Angel. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa saja contoh keanekaragaman tingkat gen pada hewan? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3, yaitu sifat, warna bulu, bentuk badan, ukuran badan, dan sebagainya. Apakah sudah pas? Banyak tinggi. Sekian terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya. Ya, tadi 2 presentasi dari semua kelompok yang 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi sudah pada tahu nah apa itu keanekaragaman hayati ya? Keanekaragaman hayati yaitu berbeda hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dapat diketahui melalui observasi atau pengamatan. Jadi keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3. Apa aja? Iya, jadi ada tingkat genetik, ada tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Terjadi karena yang keanekaragaman tingkat genetik itu terjadi karena keanekaragaman susunan gen. Gen itu artinya pembawa sifat dari orang tuanya, atau dari lingkungan itu dari induknya, ya kan? Kemudian lagi yang kedua menunjukkan variasi antara individu dalam spesies, dan yang ketiga adalah menyebabkan tidak ada individu yang sama persis. Anak-anak kembar sekalipun, ya kan, melihat yang kembar mukanya, Ya, Bu. mereka juga ada perbedaan daripada sifatnya dan tingkah lakunya. Jadi bukan karena yang sama. Kayak mangga itu juga. Mangga kan banyak berbagai jenisnya. Tapi kan rasanya bentuknya atau dari fisiknya, dari bagian atau anatomi dalamnya itu berbeda. Yang dikatakan sebagai keanekaragaman hayati. Jadi sudah pada paham? Sudah pada paham itu semua tentang keanekaragaman hayati? Banyak sekali keanekaragaman hayati, apalagi di Indonesia. Ya kan, di Indonesia ini banyak sekali. Kemudian apa kesimpulannya? Kelompok siapa ini yang akan menyimpulkan? Kelompok Indah. Indah akan menyimpulkan materi yang sudah kita bahas ya. Oke, silakan Indah. Yang termasuk dalam ini. Yang termasuk dalam tiga tersebut adalah ekosistem adalah kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang tidak terdapat hubungan dan interaksi yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Contoh ekosistem buatan diantaranya bendungan, hutan, tanaman produksi seperti jari dan penyu. Agroekosistem merupakan sawah tanah hujan, sawah irigasi, dan perkebunan sawit. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Itu tadi kesimpulannya dari materi tentang keanekaragaman hayati. Sudah paham semua nanti Bu? Oke, sudah. Tadi kan sudah dipresentasikan, sudah dijelaskan, makanya Ibu akan beri
berikan proses ya. Proses penilaian terakhir itu dikerjakan 5 menit ya di sana. Ya 5 menit bisa dikerjakan dari sekarang. Silakan. Nah, Marino udah sampai nomor berapa? Ya, cepat Marino. Hari Sulina dari prosesnya tidak kan? Tidak, ada yang belum siap. Itu tadi udah dilihat dari cuka, prosesnya udah saya kirim. Ya, udah selesai. Dikumpulkan. Nah, sudah selesai dikumpulkan, waktunya tinggal 1 menit lagi. Mana? Oke, sudah? Ya, kalau sudah, jadi kita akan menyimpulkan kelompok 1 tadi. Kelompok 1 yang akan menyimpulkan ya. Hari ini kalian sudah merasa bahagia? Sudah bisa memahami ya? Oke, baiklah. Jadi mungkin sekian dari materi dari pembelajaran PBL kita. Kita sudah belajar dari apa? Kita bisa lihat contoh dari teman-teman kalian yang sudah maju ke depan. Kita sudah menambah daripada wawasan untuk menambah ilmu kita ya kan, untuk menjadi orang yang lebih baik ya. Ingin menjadi orang sukses kan? Iya. Jadilah anak yang soleh-soleha, anak yang rajin belajar. Ya, dijaga juga kesehatannya karena kesehatan itu adalah nomor 1. Ya. Oke. Mungkin sebelum pulang kita akan berdoa, ya kan? Tadi di awalnya berdoa, kemudian yang terakhir ini kita berdoa. Oke, doa akan dibawakan oleh Radit. Silakan Radit. Belum pulang. Mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, alhamdulillah. Ya boleh istirahat ya, Nak.